Ini berkaitan dengan ibadah Ramadan. Jika ada di antara kita ini puasanya lengkap 30. Tiap malam tarawih. Akhir malam tahajud. Tiap hari tadarus. Akhir dia puasa iktikaf 10 malam terakhir. Tapi sama tetangga di sebelah musuh. Sebelah kiri bombeknya. Di depannya si salah-salai. Monribolana newe si Bali. Semua dia musuh-musuh sama tetangganya. Maka orang seperti ini sia-sia amalnya kepada Allah. Bermusuhan. Tetangga, depan, belakang. Apa biasa orang bermusuhan bertetangga? Apa sebabnya? Satu, musik. Tetangga punya tape baru. Suka lagu dangdut. Tetangganya sakit gigi. Lalu dia putar lagu dangdut yang tidak disuka tetangganya. Barangkali kita boleh berkata, radio-radioku, listrik-listrikku, saya bayar listrik, rumah-rumahku, saya mau kencang mau kecil urusan saya. Nah bilang tetangga tak, rumah-rumahku, pintu-pintuku, telinga-telingaku, kenapa musikmu masuk di telingaku? Coba, maka Bapak hargai tetangga, silahkan mutar musik, tapi jangan mengganggu tetangga. Bisa jadi tetangga lagi sakit atau bertengkar, kita putar musik, itu membuat orang bisa bertengkar. Apalagi yang membuat kita bertengkar, bertetangga, apa? Pagar. Pagar yang satu masyarakat biasa, yang satu masyarakat licik. Bikin pagar kalasi, curang. Pertama patoknya di dalam. Pagarnya di dalam. Di luar patoknya, pagarnya di dalam. 3 bulan kemudian dia perbaiki pagarnya. Kayunya di luar. Berikutnya lagi, tancapnya lagi di luar. 1 tahun bikin pagar, dia ambil tanahnya orang 1 jengkal. Orang seperti ini, agama mengajarkan siapa yang mengambil tanah sesama muslim 1 jengkal, dipikul nanti di akhirat 1 petaka langit. Tangkis mako itu. Apalagi yang membuat orang bertengkar? Biasa apa? Tumbuhan. Tetangganya suka pelihara mangga, tapi tidak pelihara sampah. Dia tanam mangga besar, akhirnya mangganya nyebrang ke pagarnya tetangga. Akhirnya apa? Daun dan sampahnya yang nyebrang, tetangganya yang bersihkan. Menurut fikih hukum Islam, daun yang nyebrang ke sebelah, pohon yang ranting menyeberang ke sebelah, maka itu halal buat tetangga. Kenapa? Karena tetangga yang kasih bersih itu daun-daun sampahnya kita punya mangga. Tuh kalau sampah menyeberang. Nah, bila mahasiswaku, kalau istrinya tetangga Ustaz, bagaimana? Halal juga sebenarnya. Lain itu cilaka. Beda. Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi yang membuat kita bertengkar tetangga? Apa? Tumbuhan, ternak. Tetangga pecinta bunga. Wah banyak. Apa yang mahal-mahal itu? Kembang cinta dan lain sebagainya. Nah, tetangganya hobi tanaman. Dia bagusinlah tanamannya. Tetangganya pelihara kambing. Tidak diikat. Tetangga pelihara bunga, datanglah kambing. Dia makan semua bunga kita. Bertengkarlah kita. Maka silakan pelihara burung, pelihara peternakan. Tapi jangan sampai lalai akhirnya menyerobot tanaman tetangga. Apalagi yang kadang-kala membuat kita bermusuhan dan tetangga. Apa? Anak. Anak kita nakal, anak sebelah sabar. Bertengkar, orang tua ikut campur. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Pesan Nabi. Dengar baik-baik. Atadruna manil muflis. Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Tahu tidak siapa yang pailit di akhirat kelak? Bangkero imato ku akhirat. Semoga kau tahu. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Wah dia sholat, bagus sholatnya, rawatibnya juga cocok. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Oh lengkap zakat hartanya, zakat fitrahnya. Yang tidak haji padahal mampu. Oh dia sudah haji, tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang sahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan.
Coba. Heran sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Dia bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus hajinya, bagus zakatnya. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul. Hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada manusia hancur, maka amalnya kepada Allah habis hanya untuk bayar dosa-dosanya kepada manusia. Maksudnya apa ya Rasul? Dia setorlah pahalanya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di kampung apa namanya? Nah ya itu. Saya bertetangga, mantan-mantan dia tentara, ada tembaknya, dia serobot saya punya tanah. Gara-gara tanahku diambil 1 meter, saya tidak punya got. Setiap hujan banjir rumahku, 4 tahun saya selalu kebanjiran. Saya minta keadilan ya Allah. Saya mau lawan waktu itu, begitu saya mau maju, dilihat pakai loreng, ada tembak, nah mundur lagi. Akhirnya Allah berfirman, hari ini hari seadil-adilnya pembalasan. Silakan kau ambil salatnya orang yang pernah ambil tanahmu. Sudah, habis salatnya. Setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya juga pernah bertetangga situ di Polres. Kenapa? Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya, bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya satu komplek memusuhi saya. Hilang saya punya martabat. Saya minta keadilan. Allah berfirman, hari ini memang hari seadil-adilnya. Ya sudah, ambil dia punya puasa. Sudah habis salat, habis juga puasa. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Tunggu dulu, saya juga pernah sekantor di Polres. Dia tuduh saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, 7 tahun saya tidak pernah naik pangkat. Saya malah dipindah ke pulauan. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu, ambil dia punya haji. Habis seluruh kebaikannya, puasanya habis, zakatnya habis, sholatnya habis, hajinya habis. Masih ada orang yang pernah disakiti. Saya juga pernah. Disakiti itu orang ya Allah. Saya di black campaign, akhirnya saya tidak terpilih. Saya difitnah kiri kanan, saya habis uang, tidak ada yang pilih saya, gara-gara fitnahnya. Nah sekarang saya minta keadilan. Lalu dia bilang yang tadi banyak amalnya, peko ni carana puang. Bagaimana lagi caranya, sudah habis amalku. Allah berfirman, sini adil, biar sebiji sarah ada balasannya. Apalagi Allah, habis amalku, apa saya mau bayar? Allah berfirman, kalau begitu ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Nauzubillah min zalik. Maka akhir Ramadan kita rayakan biasa selesai Idul Fitri, tradisi orang Indonesia ada yang disebut halal bihalal. Kita saling menghalalkan. Sakit hatiku Ustaz, nafitnah kak, maafkan saja, biar Allah yang balas. Kalau Allah yang balas Pak, bukan cuma dimutasi, susah hidupnya. Kalau kita balas, oke, lapor ke polisi, sampai di polisi, atur damai, selesai. Tapi kalau Allah yang balas, sudah. Tidak usah kita nak kasih ginjal, nak kasih mencret saja 2 minggu. Apa, masih bisa kita sosialisasi kalau mencret-mencret lagi. Ustaz saja tidak bisa ceramah kalau sudah mencret-mencret. Begitu baru 10 menit mau keluar, tidak bisa lagi Pak ditahan. Coba, putus persaudaraan, hancur amal ibadah. Maka Ramadan hadir, mempersaudarakan kita. Saya perjalanan tadi dari Donggala, saya singgah di satu masjid, lalu saya sampaikan selesai maghrib, saya ceramah, sampaikan inilah nikmatnya Islam. Kita di mana saja sampai masjid, tidak pilih kamu orang apa, kamu suku apa, kamu partai apa, kamu siapa kau pilih. Begitu kita masuk masjid, kita bersaudara.